dari ujung Padang sampai ke Raya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan membutuhkan biaya yang besar, juga resikonya sangat besar. Itulah beberapa hal yang akan kami lakukan untuk rakyat Kabupaten Simalungun. Terima kasih. Ya, baik, waktu Anda cukup. Terima kasih paslon nomor urut 2. Selanjutnya langsung kami lempar ke paslon nomor urut 3. Ada tersisa satu kolom lagi dan nantinya akan langsung kami putar video penayangan kategori C. Data BPS 2020 menyebutkan bahwa panjang jalan Kabupaten Simalungun pada 2019 ada Ya, baik, itu tadi sudah kita saksikan bersama-sama video penayangan kategori C. Untuk itu kami mohon paslon 3. Ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Jadi memang benar dengan APBD yang ada akan sangat sulit untuk mewujudkan selama 3 tahun. Tapi kita bisa manfaatkan. Ada 3 kawasan di Simalungun ini. Kawasan strategis pariwisata nasional. Ini bisa untuk meningkatkan kapasitas jalan-jalan wisata di Simalungun. Yang notabene mulai dari Silimakuta sampai ke Prapat itu adalah kawasan pariwisata. Dan ini juga merupakan kebijakan Jokowi, 5 Bali baru, super prioritas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga ada kawasan ekonomi, Semangke. Ini juga bisa kita manfaatkan untuk bisa meningkatkan fasilitas jalan, khususnya di daerah mulai dari Semangke sampai ke Bandar Masilam. Kemudian yang ketiga, juga ada kawasan ketahanan pangan. Kawasan ketahanan pangan ini juga bisa kita manfaatkan untuk bisa meningkatkan kapasitas jalan, khususnya di daerah lumbung padi yang ada di Simalungun. Dan juga dengan APBD yang sangat terbatas, yang paling apa juga ada kerjasama antara pemerintah Australia dengan Indonesia yang disebut dengan program hibah jalan daerah. Ini juga bisa kita manfaatkan, daerah lain sudah memanfaatkan itu, dan juga kita manfaatkan BODT yang ada. Simalungun belum mengambil manfaat daripada itu. Itu saja, dengan keterbatasan anggaran bisa yakinkan 3 tahun akan bisa terlaksana Simalungun. Baik, cukup. Terima kasih. Waktu Anda habis. Pemirsa dan hadirin, boleh kita beri semangat yang meriah untuk seluruh pasangan calon kita pada hari ini. Ya, tadi sudah kita saksikan seluruh pasangan calon menjawab pertanyaan yang sudah dipilih oleh mereka masing-masing. Dan tentunya di segmen berikutnya ini adalah segmen yang kita nanti-nantikan, di mana masing-masing pasangan calon seluruhnya akan adu argumentasi, saling debat dengan paslon lainnya dan juga memberikan pertanyaan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Masker tetap bisa kita lihat sama-sama ya, raut wajah senyum dari masing-masing paslon. Baiklah pemirsa dan hadirin, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di segmen sebelumnya, bahwasanya dalam segmen ini masing-masing paslon diberikan kesempatan untuk bertanya dengan paslon lainnya dalam bagaimana program kerja yang akan dilakukan untuk memajukan wilayah Kabupaten Simalungun. Dalam segmen ini, waktu bertanya 45 detik dan akan dijawab masing-masing paslon dalam waktu 1 menit dan nantinya akan kembali ditanggapi oleh paslon penanya dengan waktu 1 menit. Untuk itu dalam segmen kelima ini akan kami mulai oleh paslon pertama. Ya, baik, waktu Anda bertanya 45 detik akan kami hitung ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Ini kepada saudara saya dari paslon 4.
Kami ulangi, paslon 1 memberikan pertanyaan kepada seluruh paslon. Silahkan pertanyaannya, waktu tersisa 24 detik. Baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa penilaian dari Ombudsman bahwa Kabupaten Simalungun adalah urutan 32 dari 33 kabupaten yang terjelek yang ada di Sumatera Utara. Kemudian sebagaimana juga kita ketahui Kabupaten Simalungun 2 kali disclaimer selama 10 tahun berikut ini. Kemudian apa solusi Bapak Ibu untuk Baik, menuntaskan cukup dan waktu solusi Anda apa habis. yang harus dilakukan? Terima kasih paslon 1. Langsung saja saya persilakan kesempatan kepada paslon 2 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh paslon 1. Waktu Anda menjawab 1 menit akan kami hitung ketika Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah di Kabupaten Simalungun ini memang sangat kompleks. Sangat banyak kali masalah. Seperti tadi orang bilang sudah terlalu, masalah infrastruktur juga sangat memprihatinkan, masalah pelayanan juga sangat memprihatinkan, masalah perekonomian juga sama. Jadi kami dari paslon nomor urut 2 membuat program pertama akan menyelesaikan infrastruktur dengan bersinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Kedua, kami akan memberikan kredit lunak kepada rakyat 3 ekor lembu yang akan dibayar selama 10 tahun untuk perekonomian. Lalu kami akan banyak membuat balai-balai pembenihan bibit yang hasilnya nanti akan digratiskan kepada rakyat. Lalu selain itu kami akan mendekatkan pelayanan kepada rakyat. Terima kasih. Baik, waktu cukup. Terima kasih paslon 2. Akan langsung kami lempar kepada paslon 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 1. Paslon 3, waktu Anda menjawab 1 menit akan kami hitung ketika Anda berbicara. Terima kasih. Jadi tadi disampaikan tentang penilaian Ombudsman pelayanan publik dan juga disclaimer oleh Pemkab Simalungun. Kami mau menjawab bahwasanya diutamakan bagaimana reformasi tata kelola pemerintahan di Pemkab Simalungun. Yang strategi yang kami lakukan adalah transparansi yang pertama, transparansi. Kemudian yang kedua juga harus menggunakan teknologi, baik teknologi. Kami sudah menyiapkan aplikasi birokrasi digital dan juga ada yang namanya lapor layanan aplikasi pengaduan online rakyat sehingga bisa kita awasi sampai pada tingkat gamot tanpa melalui pengawasan struktural, lebih mengedepankan pengawasan masyarakat. Kami akan ini kan dengan Android, cukup dengan Android, dimanapun nanti kepala daerah berada akan bisa memonitor setiap pengaduan dan keluhan masyarakat. Itu saya dari kami, terima kasih. Ya, baik, waktu cukup. Terima kasih paslon 3. Langsung kami persilakan kepada paslon 4 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit akan kami hitung ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Mengenai tata kelola pelayanan ini adalah sangat penting sekali. Karena pelayanan ini adalah menyangkut kepada kebutuhan masyarakat yang sangat luas. Yang sampaikan tadi adalah 386 nagori dan juga 27 kelurahan. 413. Ini tidaklah mungkin bila tidak sekarang zaman teknologi tinggi. Teknologi tinggi ini tentu banyak informasi disampaikan. Salah satunya adalah aplikasi. Aplikasi tersebut dapat kita buat melalui Android tadi, mulai tadi handphone tadi, itu sangat mudah sekali untuk zaman sekarang teknologi. Tinggal nanti sampaikan dalam aplikasi terus, dimasukkan ke dalam suatu administrasinya dan diberikan kepada tentunya kepala-kepala yang bertugas dalam satu pemerintahan kabupaten. Dan juga untuk infrastruktur ini semuanya tentu dapat dilakukan dengan teknologi yang ada sekarang. Tentu ini adalah dapat memudahkan akses baik untuk masyarakat dan juga untuk pemerintahan kabupaten. Terima kasih. Iya, waktu masih tersisa cukup. Terima kasih paslon 4. Kembali kami informasikan juga kepada masing-masing paslon. Benar bahwasannya pelaksanaan debat hari ini sangat mematuhi ya tentang protokol kesehatan, namun kami himbau agar kiranya bagaimana dapat mengatur suara kita agar terdengar jelas di media ataupun kepada para hadirin yang hadir pada hari ini. Untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada paslon 1 untuk menanggapi kembali ataupun meluruskan jawaban yang sudah dijawab dari masing-masing paslon. Paslon 1, Anda memiliki waktu 1 menit akan dihitung ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa
fasilitas dari pemerintah sebenarnya kalau dilaksanakan di daerah itu sungguh sangat membantu untuk percepatan pembangunan maupun kesejahteraan di Kabupaten Simalungun. Sebagaimana kita ketahui bahwa sering sekali bahwa bantuan itu tidak tepat pada orangnya. Inilah program unggulan kami Bapak Ibu, inilah namanya Kartu Si Kerja. Simalungun Kerja, artinya apa? Ke depan melalui Simalungun Kerja ini akan dipastikan bahwa seluruh program-program pemerintah akan sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dan nanti juga hal ini tidak akan dipakai untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau paslon tertentu untuk menyalurkan program pemerintah untuk kepentingan paslon tertentu. Terima kasih. Iya, baik, cukup. Terima kasih Paslon 1 atas tanggapan kembali dan juga meluruskan dari pertanyaan yang telah dilemparkan. Untuk itu langsung saja kita beralih, kita berikan kesempatan kepada Paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan yang nantinya akan dijawab seluruh paslon yang hadir pada hari ini. Waktu Anda 45 detik akan kami hitung ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan kepada semua senior-senior saya yang ada di sini. Saya ingin pertama meminta restulah dari senior-senior saya ini. Karena Simalungun ini masalahnya sangat-sangat besar. Butuh tenaga ekstra, butuh energi ekstra. Maka biarlah kami yang muda ini yang berjalan. Jadi saya minta restulah kepada senior-senior saya ini. Restuilah saya. Nah, mungkin itulah penyampaian dari saya. Terima kasih. Pertanyaannya Pak? Pertanyaannya konkretkanlah program-program dari senior. Dan Waktu saya Anda akan habis, laksanakan. cukup. Terima kasih. Melalui pertanyaan yang sudah dilontarkan, kami persilahkan barangkali dari masing-masing paslon untuk memberikan tanggapan. Kami persilahkan kepada paslon 3. Waktu Anda 1 menit, silakan. Jadi tadi disampaikan bagaimana mengkonkretkan apa yang sudah katakanlah visi misi lah, kalau mungkin boleh saya tambahkan. Tentu masing-masing kepala daerah ini punya strategi, upaya yang mungkin juga boleh dikatakan bisa masing-masing berbeda ya. Namun kami nyatakan tadi itu bagaimana kami mewujudkan Simalungun unggul. Unggul di bidang infrastrukturnya, unggul di bidang SDM-nya, unggul di bidang ekonominya, unggul di bidang pelayanan publiknya, dan bahkan unggul dalam tata kelola pemerintahan. Ini yang kami laksanakan dengan komitmen yang tadi itu efisiensi, anti KKN, kemudian juga membangun kerjasama yang baik dengan Baik, provinsi. cukup. Terima kasih, waktu Anda habis. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit akan dihitung ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk paslon nomor 2. Ya, dari segi usia kami memang lebih tua dari paslon nomor 2. Tapi tua bukan berarti tidak produktif. Semakin tua, semakin kental santannya. Semakin tua, pengalaman semakin banyak. Kami akan punya komitmen membangun Simalungun. Banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Itulah niat kami yang tulus untuk membangun Simalungun lebih baik dari hari ini. Dan tadi sudah disampaikan program visi misi oleh calon bupati Bapak Dr. Anton. Ada hal yang penting yang kami garis bawahi bahwa prioritas kita yang pertama infrastruktur, kedua pendidikan, ketiga pariwisata. Dan yang terpenting lagi adalah pertanian, karena itu setengah sumber daya kehidupan. Baik, cukup, masyarakat. waktu Anda habis. Terima kasih paslon 4. Dan tentunya di sini juga akan langsung kami lempar kepada paslon 1 untuk menanggapi ataupun menjawab pertanyaan dari paslon 2. Waktu Anda 1 menit, silahkan. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali Pak.
Nanti biarlah masyarakat yang menjawabnya di tanggal 9 Desember 2020. Tetapi yang perlu saya sampaikan, kami berjanji dengan tulus dan ikhlas dengan Bapak Haji Joni Waldi bahwa kami akan mewakafkan diri kami untuk Kabupaten Simalungun yang lebih baik ke depan. Bahwa apapun yang sudah kami lakukan di dalam perjuangan ini Bapak Ibu, saya yakin semua kita ini punya kos untuk mengabdi di Kabupaten Simalungun. Tetapi seperti yang saya sampaikan, bahwa apapun yang sudah kami perjuangkan, apapun yang sudah kami keluarkan di dalam perjuangan mulia ini adalah komitmen kami Pak, sebagai komitmen untuk membangun Simalungun yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Iya, waktu Anda cukup. Dan selanjutnya kami persilakan juga paslon 2 untuk meluruskan ya, meluruskan pertanyaan ataupun jawaban dari masing-masing paslon. Silakan, waktu Anda 1 menit akan kami hitung ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin sekali senior-senior saya ini visi misinya mantap-mantap, paten-paten. Makanya berilah restu kepada kami supaya yang muda ini yang melaksanakan permasalahan yang besar di Simalungun ini dengan nasihat dan bimbingan pembinaan dari para senior-senior ini. Sekali lagi saya sampaikan senior semua, hormat saya kepada semua senior, restui saya, ridhoi saya, karena mak saya pesan gak akan ada ridhonya Allah tanpa ada ridhonya orang tua. Makanya sekali lagi saya sangat menghargai visi misi dari semua senior-senior saya, para paslon. Terima kasih atas semua visi misinya dan restuilah kami. Terima kasih. Iya, baik, waktu cukup. Terima kasih paslon 2. Langsung kami berikan kepada paslon 3 untuk memberikan pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh seluruh paslon. Waktu Anda bertanya 45 detik akan kami hitung ketika Anda berbicara. Terima kasih. Kita tahu bahwasanya tadi APBD Simalungun strukturnya itu 70% belanja pegawai, kemudian juga yang lain belanja modal, belanja barang. Dan banyak permasalahan di Simalungun. Tentu semua berkaitan dengan besarnya APBD. Materi APBD itu adalah PAD. Bagaimana strategi Bapak untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah Simalungun sehingga semua apa yang kita sampaikan tadi melalui visi misi bisa diwujud nyatakan kalau belanja daerah itu besar. Tolong diberi sampaikan meningkatkan PAD Simalungun. Terima kasih. Oke, baik, itu tadi pertanyaan dari paslon 3. Waktu cukup, langsung saja kami persilakan kepada paslon 4 terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit akan kami hitung ketika Anda berbicara. Terima kasih. Mengingat APBD yang sangat terbatas dengan begitu luasnya Kabupaten Simalungun dari mulai ujung Padang sampai Sarang Padang, tentunya kita bisa mengambil PAD. Itu banyak sekali kita lihat untuk kita harus lihat sama-sama. PAD terutama adalah mengenai jalan, itu ada penerangan dari PAD tersebut. Kita bisa dapatkan daripada distribusinya. Kemudian dari iklan-iklan, billboard, dan juga bagaimana daripada pendapatan dari restoran, hiburan, maupun hotel. Ini sangat besar. Sekarang tergantung bagaimana kita untuk memanagenya agar ini bisa menjadikan menjadi pendapatan yang kita bisa dapatkan untuk semuanya ini dan juga bisa berjalan dengan tentunya baik kepada masyarakat dan untuk pada Kabupaten Simalungun. Untuk itu memang itu saran saya dari kami. Terima kasih. Ya, baik, cukup, terima kasih. Langsung saja kami lempar kepada paslon 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 3. Waktu Anda 1 menit akan dihitung ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa salah satu sumber pendapatan pembiayaan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah. Tadi sudah disampaikan bahwa salah satu sumber PAD itu ada dari
pajak retribusi daerah, pajak dan retribusi daerah. Terus kemudian kami juga ke depan dalam rangka peningkatan pariwisata, mendorong pariwisata, tentunya ada sumber PAD dari pariwisatanya sendiri. Untuk itu, untuk kebocoran agar PAD ini bisa berjalan dengan baik, bisa ditingkatkan, maka kami merencanakan untuk PAD ini khusus di pariwisata memakai e-tourism. Jadi kita bangun satu, Kemudian daripada itu tentunya peningkatan dari Baik, cukup pendapatan waktu Anda PBB kita habis. sendiri. Terima kasih Paslon 1. Dan langsung kami persilakan kepada Paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari Paslon 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkomitmen akan membuat BUMD yang menyiapkan, mensupport permodalan untuk badan usaha milik Nagori dan mencarikan pasar dari usaha itu. Lalu kami juga akan membuat ruang-ruang baru, ruang usaha baru, menciptakan ruang-ruang usaha baru seperti contohnya di tempat-tempat wisata yang harus ditata lebih baik lagi agar supaya ke depan terciptalah usaha-usaha baru bagi masyarakat Kabupaten Simalungun. Karena Simalungun ini saya yakin memiliki SDM yang sangat luar biasa, tinggal kita tata lebih baik lagi, yang sudahlah sekarang kita perbaiki yang ke depannya. Marilah saya bersama-sama mengajak semua paslon kita bersama-sama untuk menata Simalungun lebih baik dan restuilah kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Paslon 2. Selanjutnya kami persilakan kepada Paslon 3 untuk menanggapi jawaban dari masing-masing paslon serta meluruskan. Waktu Anda 1 menit akan kami hitung ketika Anda berbicara. Jadi untuk menaikkan PAD kami tawarkan ekstensifikasi PAD melalui pendataan ulang tanah yang belum memiliki PBB di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun. Diharapkan akan dilanjutkan pembuatan sertifikat. Dengan programnya Jokowi, pembuatan sertifikat tanah secara gratis. Yang kedua, pendataan peningkatan status tanah yang sebelumnya lahan persawahan menjadi lahan perumahan yang sudah ada bangunannya untuk dibuatkan PBB-nya. Lanjut penataan kembali pengolahan aset-aset pemerintah daerah. Dan juga penataan retribusi parkir, dan yang terakhir, dan mendorong seluruh galian C memperoleh izin tambang untuk meningkatkan PAD melalui penerimaan retribusi tambang, dan juga penataan retribusi parkir, dan yang terakhir penataan pajak restoran dengan menerapkan digitalisasi. Saya kira itu dari kami. Baik, waktu cukup, terima kasih. Itu tadi sudah diluruskan dari paslon nomor urut 3. Langsung saja sebelum kita tutup segmen ini kami persilakan juga kepada paslon 4 untuk bertanya yang nantinya akan dijawab oleh masing-masing paslon. Waktu Anda 45 detik dan akan kami hitung ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya akan menanyakan mengenai IPM. Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan data BPS, Kabupaten Simalungun, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Simalungun 2019 mencapai angka 72,98%. Berarti naik 0,49. Dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 72,49. Bagaimana strategi saudara untuk meningkatkan IPM Kabupaten Simalungun? Terima kasih. Ya, sudah cukup. Terima kasih paslon 4 sudah memberikan pertanyaan dan langsung saja kami persilakan kepada paslon 1 terlebih dahulu untuk dapat memberikan jawaban. Paslon 1, waktu Anda 1 menit akan kami hitung ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, maju mundurnya suatu daerah tentunya ditentukan oleh IPM-nya, di mana Simalungun saat ini sudah 72,9%. Untuk meningkatkan IPM ini tentunya sektor yang berkaitan dengan ini, yaitu sektor pendidikan, harus kita maksimalkan lagi. Kemudian bidang kesehatan. Kesehatan saat ini yang sedang terpuruk karena COVID-19, tentunya dalam masa-masa ke depan ini tentu segera
kita sosialisasikan SOP COVID-19. Di samping itu, derajat kesehatan masyarakat kita awali dari memberikan makanan yang sehat untuk balita kita. Sehingga dengan demikian, derajat kesehatan kita akan semakin meningkat. Terima kasih. Ya baik, waktu masih tersisa. Terima kasih Paslon 1 cukup. Dan langsung kami persilakan kepada Paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari Paslon 4. Waktu Anda 1 menit dan akan kami hitung dari Anda berbicara. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkomitmen pertama akan memperbaiki gizi dari mulai balita, anak sekolah, yaitu dengan memberikan susu gratis kepada anak SD dan SMP setiap pagi. Lalu kami juga akan memastikan bahwa berobat gratis di Simalungun hanya perlu bawa KTP. Nggak perlu lagi kalau nggak punya BPJS harus ngurus surat tidak mampu, urus lagi surat ini yang ada, yang sakit nambah parah, yang parah bisa-bisa meninggal. Nah, indeks pembangunan manusia akan bisa meningkat dengan pesat apabila pendidikan dan kesehatan kita baik. Dan honor-honor tenaga guru-guru honorer, tenaga honor kesehatan ini juga perlu mendapatkan insentif-insentif khusus dan perhatian khusus dari pemerintah. Itulah yang akan kami lakukan ke depannya dan melanjutkan apa yang sudah baik dan meninggalkan apa yang tidak baik. Baik, cukup, terima kasih, waktu Anda habis. Langsung saja saya lempar kepada Paslon nomor urut 3 untuk dapat menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Paslon 4. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Bagaimana kita meningkatkan indeks pembangunan manusia, ada 2 indikator. Yang pertama pendidikan, begitu juga mengenai kesehatan. Pendidikan, saya kira kita sudah tahu dana BOS yang ada itu harus kita manfaatkan dengan maksimal. Jangan ada potong-potongan lagi. Kemudian juga ada di sana juga KIP, Kartu Indonesia Pintar. Ini juga harus kita maksimalkan. Karena saya dengar di Simalungun ini hanya orangnya itu-itu saja. Ini harus kita tertibkan. Supaya apa? Supaya tepat sasaran dan tepat orangnya. Tepat sasaran dan tepat waktu. Kemudian mengenai kesehatan, Puskesmas di Simalungun terus terang memang sudah 24 jam. Tapi kita tingkatkan tipenya. Supaya apa? Supaya ada masyarakat di wilayah Simalungun yang jauh dari RSUD yang ada di Simalungun ini bisa tertampung minimal dalam hal kaitannya dengan kebutuhan dia yang hakiki. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya baik, waktu cukup. Terima kasih Paslon 3. Langsung saja saya persilakan kepada Paslon 4 untuk meluruskan maupun menanggapi jawaban dari masing-masing paslon. Waktu Anda 1 menit akan kami hitung ketika Anda berbicara. Baik, benar sekali, memang faktor utamanya lah tentu kita semakin tahun, semakin kita harapkan indeksnya makin tinggi. Disampaikan tadi, faktor pendidikan, memang sangat penting itu pendidikan, apa disampaikan tadi. Makin tambah pendidikannya, tentu mereka makin pertama pengetahuannya untuk dalam kehidupan. Kemudian kesehatan. Kesehatan ini juga gitu. Termasuk adalah tadi bagaimana kita stunting kita bicarakan sebelumnya dan sekarang menjadikan itu sudah dihilangkan lagi, artinya kita menuju menjadi suatu kesehatan, maka bertambah prestasi akan dijalankan hidup. Ketiga adalah living cost itu bertambah. Kehidupan, tingkat kehidupan perekonominya yang kemarin tahun-tahun sebelumnya dibandingkan sekarang makin tinggi. Daya beli masyarakat itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun dalam perekonomian tentunya semakin ada kemajuan dan dalam ketahuan. Karena naiknya tadi indeks pembangunan tadi. Terima kasih. Ya baik, waktu masih tersisa. Luar biasa, terima kasih. Hadirin sekalian, boleh kita beri aplaus yang meriah untuk seluruh paslon kita malam hari ini. Iya, sudah kita lalui segmen saling bertanya dari paslon ke paslon lainnya. Segmen 5 telah selesai, namun debat malam hari ini belum berakhir. Karena usai jeda, Anda, masyarakat Kabupaten Simalungun akan menyaksikan bagaimana pernyataan pamungkas dari masing-masing pasangan calon untuk merayu Anda untuk memilih mereka 9 Desember mendatang usai jeda pariwara berikut ini. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker,
membawa pulpen cabutan ke TPS dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Kelengkapan yang harus tersedia di TPS. Anda kembali bersama kami di penghujung debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun tahun 2020. Boleh kita awali dengan tepuk tangan yang meriah, hadirin sekalian. Ya, baiklah. Pemirsa dan hadirin, dalam segmen ini masing-masing pasangan calon akan menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup. Mengapa harus dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun untuk 5 tahun mendatang. Dalam segmen ini, masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu 2 menit 30 detik. Dan langsung saja kita akan memulai dari paslon nomor urut 2. Baik, paslon nomor urut 2, silakan sampaikan pernyataan penutup Anda. Mengapa harus dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun tahun 2020 sampai 5 tahun mendatang? Waktu Anda 2 menit setengah akan kami hitung ketika Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kami paslon calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Simalungun nomor urut 2. Saya Haji Muhajidin Nur Hasim bersama calon Wakil Bupati saya Bapak Tumpak Siregar Sarjana Hukum. Kami pertama-tama menyampaikan bahwa kami akan memastikan di Kabupaten Simalungun tidak akan ada lagi jual beli jabatan. Tidak akan ada lagi namanya isi-isi pulsa-pulsaan. Dan kami berjanji kepada rakyat Kabupaten Simalungun bahwa kami akan mendekatkan pelayanan dari pemerintah ini kepada rakyat. Dan kami akan mengajak seluruh stakeholder di pemerintahan untuk menjadi pelayan rakyat. Bukan rakyatlah yang melayani pemerintah. Dan kami sekali lagi memohon restu dan ridho dari seluruh rakyat Kabupaten Simalungun. Terutama juga kami yakin bahwa permasalahan di Kabupaten Simalungun ini membutuhkan energi ekstra, membutuhkan solusi-solusi yang sangat-sangat luar biasa. Maka biarkanlah kami yang muda yang berkarya dan kami meminta bimbingan dan nasihat dari para senior-senior kami. Untuk itu para senior, restuilah kami, biar kami yang muda, yang bekerja, capek dan berkeringat, tapi tetaplah restui dan bimbinglah kami sebagai anak muda di Kabupaten Simalungun ini untuk membuat nanti putra-putri Simalungun bangga menjadi anak-anak Kabupaten Simalungun. Simalungun ini adalah tanah yang luar biasa, daerah yang luar biasa, semua ada. Pariwisatanya luar biasa, perkebunannya luar biasa, pertaniannya luar biasa, perikanannya juga luar biasa. Sekali lagi kami mohon kepada senior semua, restuilah kami yang muda ini dan kami akhiri dengan wilahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Langsung saja kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan closing statement Anda. Waktu Anda 2 menit setengah akan kami hitung ketika Anda berbicara. Terima kasih kepada masyarakat Simalungun yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, khususnya dari jalur independen. Telah memberikan dukungan berupa KTP dimulai dari tahun 2019 tahun yang lalu. Kami harapkan pada tanggal 9 Desember nanti dukungan KTP tersebut ditransformasikan menjadi dukungan suara. Sehingga apa yang kami sampaikan tadi itu menjadi Simalungun unggul akan bisa kami wujudkan. Yang pasti kami tidak ingkar tentang apa yang diinginkan masyarakat kepada kami. Untuk itu percayakan kepada kami untuk memimpin kelak di Simalungun pada periode 2021-2024. Yakinkan
suara daripada masyarakat akan kami wujudkan dalam kinerja kami. Kami jalur independen, total kami akan mengembalikan semua itu kepada masyarakat. Untuk itu saya, Irjen Pol Purnawirawan, Dr. Andus M. Wagner Damanik MAP, calon Bupati Simalungun. Dan saya Abidin Shah Saragi, calon Wakil Bupati Simalungun. Dari jalur independen dengan nomor urut 3, mengajak masyarakat Kabupaten Simalungun untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan cerdas. Karena Simalungun ke depan ada di tangan kita. Salah memilih pemimpin, 4 tahun ke depan akan menderita. Salam Parhoba Simalungun dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pilih nomor 3. Datang memberi, bukan mengambil. Baik, waktu masih tersisa cukup. Dan kita beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 3. Baiklah, langsung saja kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 4 untuk menyampaikan pernyataan penutup mengapa harus dipilih untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun. Waktu Anda 2 menit setengah akan kami hitung ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Harus tidak terbatas pada singkatan saja. Haji Anton Rospita Sitorus. Tapi harus juga lebih lanjut dari semangat baru Simalungun. Slogan harus menang untuk melayani bukanlah sebuah kesombongan yang ingin mendahului kehendak dari takdir Tuhan. Slogan harus merupakan sebuah kata konkret dengan penuh optimisme tentang sebuah tekad bahwa agar dapat melayani masyarakat Simalungun. Tentu saja kemenangan diperjuangkan bukanlah kemenangan kelompok semata, melainkan untuk kemenangan masyarakat Kabupaten Simalungun. Karena bagaimanapun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simalungun adalah sebuah keharusan. Angka 4 melambangkan arah mata angin utama, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Hal ini diartikan bahwa pelayanan yang kita berikan harus menjangkau wilayah yang ada di Simalungun tanpa terkecuali. Jika dikaitkan dengan sejarah para leluhur Simalungun, angka 4 mencirikan 4 raja besar dari 4 marga asli Simalungun, yaitu Damanik, Purba, Saragih, dan Sinaga. Tidak mengherankan, angka 4 sangat erat kaitannya dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Simalungun. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun untuk datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Jangan lupa saudara-saudara semua harus gunakan hak pilihnya, harus datang, harus mencoblos, dan tentunya harus patuhi protokol kesehatan COVID-19. Itu yang bisa kami sampaikan. Horas, 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 horas. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 4. Luar biasa, langsung saja kami persilakan sekarang kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statementnya mengapa harus dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun untuk 5 tahun ke depan. Waktu Anda 2 menit setengah akan kami hitung ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Malam ini sudah hampir rampung acara debat publik. Terima kasih kepada penyelenggara, Bapak Ibu, dan juga seluruh pemirsa yang ada di Kabupaten Simalungun maupun orang Simalungun yang ada di seluruh Indonesia. Tentu kami bersama Haji Joni Waldi datang ke Simalungun. Ini adalah keterpanggilan kami, Bapak Ibu, bahwa kami akan menempatkan diri kami sebagai seorang sosok ayah, sebagai seorang sosok bapak. Artinya, seorang ayah tidak akan mungkin membuat yang tidak terbaik buat anaknya.
Justru seorang ayah akan memberikan yang lebih-lebih terbaik buat anaknya. Inilah sebenarnya yang menjadi kehadiran kami kembali datang ke kampung halaman kita, Kabupaten Simalungun ini. Bapak, Ibu, dan seluruh masyarakat Simalungun yang kami hormat cintai, tadi sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak Paslon penyampaian visi misi. Tapi kami melihat bahwa visi kamilah yang mengedepankan kebutuhan masyarakat, yaitu rakyat harus sejahtera. Untuk itu, mari kita, seluruh saudara-saudara masyarakat Simalungun, jangan lupa, tanggal 9 Desember 2020, jangan ada yang golput. Daftarkan diri saudara semuanya ke TPS. Langsung ambil kertas suara. Buka nomor 1. Di situ ada nanti Radia Pohasi Holland Sinaga bersama Haji Joni Waldi. Langsung coblos nomor 1. Jadi untuk itu, marilah kita bersama-sama Bapak Ibu, kita jaga, kita kawal pesta demokrasi ini dengan baik. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, datanglah ke TPS dan pilih nomor 1, karena nomor 1 menjanjikan untuk saudara-saudara kami, rakyat Simalungun yang sejahtera dengan kartu Si Kerja. Terima kasih. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk seluruh paslon kita pada malam hari ini. Luar biasa debat malam hari ini, telah kita saksikan bersama-sama bagaimana masing-masing paslon menunjukkan kapasitasnya, menyampaikan ide, gagasan, serta program kerja untuk memajukan Kabupaten Simalungun untuk 5 tahun ke depan. Sampai di sini debat publik putaran pertama, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun 2020. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada KPU Kabupaten Simalungun, Bawaslu Kabupaten Simalungun, para panelis, seluruh paslon dan juga tim kampanye, terima kasih. Dan tentunya kepada Anda, seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah setia menyaksikan siaran debat pada malam hari ini. Terakhir kami memohon kepada seluruh paslon untuk sama-sama kita salam siku. Salam di tengah pandemi COVID-19 sebagai salah satu bukti bahwasanya debat malam hari ini berjalan lancar dan damai. Baiklah, masyarakat Kabupaten Simalungun tanggal 9 Desember nanti jangan lupa datang ke TPS Anda masing-masing. Pastikan Anda, masyarakat Kabupaten Simalungun, memilih pasangan calon yang Anda rasa mampu membawa Kabupaten Simalungun menjadi lebih baik lagi. Untuk itu saya Ayu Juwita mengucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup, kembali kami informasikan bahwasanya Anda juga dapat menyaksikan siaran ini melalui live streaming YouTube dan juga ada di official Facebook Farina TV dan juga KPU Kabupaten Simalungun. Dan juga jangan lupa untuk saksikan siaran televisi di Farina TV tanggal 17 November 2020 nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Ayu Juwita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Horas. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Semangat, terima kasih semuanya. Boleh tepuk tangan untuk kita lagi terakhir bersama-sama. Luar biasa.